Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Wa qala aidan wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah wal budna ja'alnakum min sya'airillah. Bapak dan ibu-ibu jamaah pengajian rahimakumullah, pertama-tama marilah kita terlebih dahulu bersyukur dan banyak memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita hadir di rumah Allah ini, di Masjid Al-Furqan, ya. Kalau kita di masjid ini Bapak sekalian adalah salah satu suasana yang istimewa di sisi Allah dalam rangka kita takarrub ilaihi, ya. Bertakarrub kepada Allah, kan itu. Jadi setiap orang yang masuk ke masjid itu nilai takarrubnya tambah tinggi di sisi Allah. Kan kehidupan kita ini dituntut oleh Allah agar kita selalu dekat dengannya, kan gitu. Kapan saja, di mana saja. Jadi dengan Allah kalau kita ingat kepadanya. Dan di saat kita ada di masjid, itu takarrub itu bertambah dekat. Jadi ibaratnya kalau kata hadis Rasulullah itu, kata hadis Rasulullah tapi hadisnya hadis kursi. Hadis kursi itu firman Allah tapi dibahasakan oleh Rasulullah. Taqarraba alayya abdi sibron, kalau hanya sejengkal mendekat kepadaku, taqarrabtu ilaihi zira'an, aku mendekat satu apa? Satu siku, gitu ya. Iza taqarraba ila zira'an taqarrabtu ilaihi ba'an. Kalau dia mendekat kepadaku satu siku, aku mendekat satu depa. Jadi kemudian apabila dia datang kepadaku berjalan, masyan, wajitu hilai harwalah, aku dekat kepadanya berlari. Ini Bapak sekalian seolah-olah nilai sufinya tinggi, kan? Tapi ini hadis Nabi, kan? Karena nilai sufi ini nilai ketauhidan kita kepada Allah. Jadi dekat kepada Allah, tambah banyak kita ingat Allah, tambah dekat. Nah, maka itu saya katakan, kalau kita ada di masjid itu tambah dekat, ya. Tapi dekatnya Allah itu bukan apa? Bukan jarak, Jadi apa? Orang selalu mengibaratkan dekat itu dengan jarak. Tapi dekatnya Allah dengan kita adalah kalau kita dekat Allah dengan hati kita. Jadi Allah itu sangat dekat dengan kita. Di saat dia dekat dengan kita, dia akan mencintai dan meridhoi kita. Nah, saya katakan tadi, di masjid kita lebih dekat dengan Allah. Akan tambah dekat, gitu ya. Kalau di masjid itu kita membaca ayat-ayat Allah, gitu ya. Kan kita sudah dekat. Biasanya kita sudah dekat. Di masjid tambah dekat. Dan lebih dekat lagi kalau kita membaca ayat Allah. Membaca itu sudah dekat. Dan tambah dekat lagi kalau ayat Allah yang kita baca itu kita kaji, kita pelajari, dan kita ambil serta kita amalkan isinya. Nah, jadi Bapak sekalian, saking istimewanya hidup kita bersama Al-Quran. Jadi kalau saya katakan, kapan seorang itu paling dekat dengan Allah? Di saat dia bersama Al-Quran.
Ya. Di saat dia bersama Al-Quran, maka orang itu dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Ya kan bertanya Bapak sekalian, kenapa? Pertama, karena kita berada di rumah siapa ini? Rumah Pak Haji Yulia Rasid, ini atau rumah siapa? Rumah Allah kan? Tempatnya aja sudah rumahnya rumah siapa? Di rumah Allah. Secara logika aja kita main dulu. Kenapa kita tak dekat dengan Allah? Karena kita di rumahnya. Kalau di belakang sana lain, rumah sana. Kan ini rumah Allah. Masjid itu kan Baitullah kan? Nah, jadi di saat kita dekat rumah seseorang, kita naik ke rumah seorang bertamu, maka kita dekat dengan Sahibul Bait. Sekarang rumah Allah, berarti kita dekat dengan Allah. Kenapa kita tambah dekat lagi kalau kita membaca Al-Quran? Karena Al-Quran itu adalah kalamullah. Kan itu ya? Al-Quran itu apa? Kalamullah. Kalam itu artinya apa? Kalau bahasa Arabnya pembicaraan. Kalau kita bahasa Indonesia kan kalam kan pembicaraan. Jadi orang atakallamu, saya berbicara. Jadi atakallamu al-lughatul arabiyyah, saya bicara bahasa Arab ya. Kalau Al-Qur'an kalamullah. Al-Qur'an itu adalah kalamnya Allah. Sering diartikan dalam bahasa Indonesia firmannya Allah. Kan tambah dekat di rumah Allah sedang bicarakan firmannya Allah. Kalamullah ini tidak sama dengan bahasa-bahasa yang apa? Bahasa apapun, dengan hadis pun tidak, masih jauh. Bahasa istimewa, bahasa yang paling istimewa di dunia ini adalah kalamullah. Saking istimewanya lagi, coba lihat Bapak sekalian. Apalah bahasa di dunia ini, kalau kita baca, dinilai bukan perkata, bukan prakata, bukan peralenia. Kalau suatu tulisan, orang nulis di mana, di majalah, di koran, di buku, satu alenia, satu masalah kan? Berapa panjang katanya itu? Pak, nilai satu. Tapi kalau kita baca Al-Quran, itu nilainya bukan per kata, bukan per kalimat, bukan per alenia, bukan per ayat gitu ya. Bukan per surat. Tapi per apa? Per huruf. Per hurufnya apa? Sehingga diuraikan lagi oleh Rasulullah. Alif, lam, min. Alif harfun, lam harfun, min harfun. Berapa huruf tuh? 3 ya. Kalau 10 kali berapa? 30. Itu minimalnya. Coba lihat Bapak sekalian. Maka itu istimewa kata-kata ini. Kemudian kata-kata ini, Al-Quran itu, karena dia tidak kata manusia, katanya adalah dari atas. Sampainya ke dunia, proses panjang. Ini kan tidak serta-merta. Ini kalau ini buku tafsirnya Pak, prosesnya panjang. Tersimpan di Lauh Mahfuz, diturunkan ke langit dunia, ya, Baitul Izzah, dikumpulkan lagi di sana, kemudian sedikit demi sedikit diturunkan kepada Nabi. Itu dengan perantaraan yang luar biasa, turunnya malaikat, dimulai dengan 5 ayat, kan itu ya, 5 ayat Iqra bis, baru selesai 22 tahun 2 bulan. Itu Al-Quran. Turunkan, dua waktu ayat Al-Quran turun itu bukannya ringan oleh Nabi. Bukannya ringan, berat. Kenapa? Karena qaulan tsaqilah, yang diturunkan itu adalah bahasa yang sangat berat. Beratnya apa? Bukan bacanya, tapi berat risikonya dan nilainya. Sehingga kata Aisyah, saya baca muqaddimah dulu, karena kita tafsir ya. Saya muqaddimah dulu. Karena kata Aisyah, Nabi Bapak sekalian, kalau ayat itu turun, musim dingin. Bapak belum merasakan di musim dingin Arab
di Arab itu matahari seperti ini, ya. Tapi dinginnya bisa sekian, bisa aja 0 derajat, bisa 5 derajat. Coba pikir. Tak kalah 10 derajat. Itu dingin, kering. Bagi orang kebetulan haji, kalau haji itu musim dingin kering itu, terutama di waktu di Bedah di Mekah tidak terasa. Itu karena kering, kulit ini bisa apa? Bisa kering juga, maka bisa belah gitu. Pecah. Saya sudah alami itu. Maka setiap tahun datang musim dingin, siap dengan bedak pelembut itu, apa? Krim pelembut, penicillin atau hurufia. Kalau tidak itu, di musim dingin yang seperti itu, kata Aisyah, kala Jibril turun berpancaran keringat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini apa rahasianya ini? Jadi bukan senang-senang aja Nabi nerima ayat itu, datang Jibril, bel berbunyi. Yang lain tidak dengar, Nabi dengar kan? Bel berbunyi, kemudian Nabi tahu bahwa Jibril turun. Yang didengar Nabi hanya suara, Nabi tidak melihat Jibril di waktu itu. Apa yang turun? Umpamanya wal budna ja'alnakum min sya'airillah. Umpamanya kan? Walakum fiha khair. Seterusnya, itu ayat yang akan kita bicarakan pada pagi hari ini. Sudah. Nabi konsentrasi itu. Bahkan Nabi kadang-kadang takut dia lupa, dia ulang-ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Datang larangan dari Allah. La tuharrik bihi lisanak. Ya, tidak usah digerak-gerakkan lidahmu ya Muhammad. Kami turunkan dan kami jaga. Gitu ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi kalau Al-Quran kita bicarakan sejarah turunnya aja sudah luar biasa Bapak sekalian ya. Jadi Al-Quran itu bukan yang biasa gitu deh. Al-Quran itu apa? Yang luar biasa. Luar biasa bukan sekadar luar biasa lagi. Luar biasa yang tidak ada tandingannya. Gitu ya. Sudah luar biasa. Woi, luar biasa ya bangunan ini. Woi, luar biasa ya itu. Tapi masih bisa ditandingi. Ya. Tapi kalau Al-Quran luar biasa, tidak bisa ditandingi. Berkumpullah segala pakar, berkumpullah segala para ilmuwan, para intelektual, para teknokrat, para segala orang yang pintar-pintar ngumpul. Coba tandingi satu surat Al-Quran saja. Dijamin oleh Allah. Walan taf'alu. Kamu tidak akan mampu. Ya, itulah Al-Quran Bapak sekalian. Itulah Al-Quran dan yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk apa? Huda. Hudan itu apa? Petunjuk. Hudan linnas, kan? Sudah itu apa? Wabayinat. Penjelasan. Wal Furqan. Bukan Al-Furqan ini ya? Jadi Al-Furqan juga namanya dalam Al-Quran. Jadi wajar ini kalau kajian Al-Quran di sini namanya Al-Furqan. Al-Furqan itu salah satu nama dari Al-Quran. Baik, Ibu, Al-Furqan itu apa? Salah satu nama Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu pembeda antara baik, buruk, halal, haram, syirik, tauhid gitu ya. Bagaimana kita tahu? Boleh, bagus, tidak? Surga, neraka, dengan apa kita bedakan? Al-Furqan. Itulah Al-Quran. Hudal linnas wa bayinat. Bayinat apa tadi? Penjelasan terperinci. Al-Furqan, pembeda. Dalam ayat lain dikatakan mau'izatal linnas, sebagai pelajaran untuk manusia. Dalam ayat lain di dalam surat apa? Bani Israel, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Al-Quran itu rahmat, Al-Quran itu obat. Itu ayat semua ya. Itu baru fungsi Al-Quran. Luar biasa Bapak sekalian. Coba baca tadi. Untuk itu Al-Quran itu apa? Al-Quran itu petunjuk, hidayah. Al-Quran itu penjelasan. Jadi sepanjang masa sampai akhir zaman, apapun yang akan terjadi,
Solusinya ada dalam Al-Quran. Apapun yang akan terjadi. Karena dia bayinat. Tinggal lagi, bisa kita mencari solusi itu tendak gitu aja. Bisa kita menggalinya tendak. Termasuk corona ini. Memang kata corona tidak ada di dalam Al-Quran. Tapi solusinya ada dalam Al-Quran. Ya. Sebagai bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kapan nanti kita bicara? Furqan beda. Sekarang lah susah orang bedakan Bapak sekalian. Halal haram sudah 3H jadi sekarang ya. Kenapa sekarang 3H? Mestinya 2H ya. Halal haram beda kan? Sekarang halal haram hantam kan? Yang ketiga itu kan harus hilang kan? Nah, karena Al-Furqannya tidak jalan. Kalau Al-Furqannya jalan, H yang ketiga itu tidak terjadi itu. Kan 3H kata orang. Hidup manusia sekarang H, 3H. Apa 3H? Yang halal jadi, yang haram jadi, galau-galau hantam. Jadi kan. Padahal tadinya harus Al-Furqan. Yang halal laju, yang haram itulah Al-Furqan. Yang begitu loh Mas ya. Saya sengaja ngulang itu dulu. Kemudian mau izzatul linnas. Coba lihat. Malah Allah tidak mengatakan hanya untuk apa? Untuk umat Islam aja. Al-Quran ini menjadi mau izzatul linnas. Jadi pelajaran. Jadi apapun perjalanan masa yang akan kita lalui, apapun keadaan yang kita lewati, kalau mau ngambil pelajaran, solusinya Al-Quran. Yeah. Rahmat itu apa? Menjadi nilai kasih sayang, ya, warahmat. Rahmat. Kita sangat penting rahmat di dunia, di akhirat. Dalam akhirat kita tidak bakal masuk surga kalau tidak dapat Jangan dikira dapat masuk surga dengan pahala, Bu, enggak. Masuk surga enggak dengan pahala. Masuk surga dengan apa? Rahmat Allah. Kalau dengan pahala banyak orang yang dapat pahala banyak. Pahala itu mendukung untuk mendapatkan rahmat. Kan ada orang yang beramal karena tidak dapat rahmat, tiba-tiba yang amalnya ini hilang ikhlasnya, hancur semua. Hilang pahalanya kan? Benar apa ya? Kalau kita beramal banyak, bertumpuk kan pahala. Tapi setelah itu banyak, nah itu aku. Kalau enggak aku enggak jadi itu. Ada enggak orang kira-kira seperti itu? Ada. Apa akibatnya? Lebur. Hanyut dia. Dia seperti debu yang ada di atas batu licin. Pahala itu kalau enggak hati-hati, dia debu di atas batu apa? Licin. Itu dalam ayat Al-Quran itu. Kalau batu licin ada debu di atasnya, jangankan hujan lebat, kata Allah, wa in asahabaha wabilun aw tallun, kata gitu ya. Kalau ditimpa oleh hujan lebat, jangankan hujan lebat, hanya hujan gerimis saja, apa akibatnya? Debu yang ada di batu tadi lenas, hilang, habis kan. Nah, maka itu saya katakan masuk surga dengan rahmat Allah, bukan dengan pahala Allah. Pahala adalah untuk mendukung, dan pahala itu kita cari ya, tapi jangan cari banyak pahala. Yang dicari adalah cari ridho Allah agar mendapat rahmatnya. Baca, ada hadisnya itu, bahwa seorang itu akan masuk dalam surga dan rahmat. Jadi di dunia rahmat perlu, di akhirat apalagi. Nah, yang terakhir adalah syifa. Syifa ini obat. Jangan salah arti. Obat itu orang selalu mengatakan obat medis, ya. Obat ini ada yang medis, ada yang non medis. Kalau Al-Quran apa? Obatnya apa? Medis atau non medis? Kalau medis ini dokter yang anak ini kan. Karena obat ini di sini dikatakan syifa lima fis sudur. Syifa lima fis sudur itu artinya adalah menyembuhkan yang di sini. Kalau yang dada itu yang ada di sini apa sih deh? Semua, bukan ini aja. Kenapa di sini? Kenapa di sini dikatakan oleh Allah? Karena di sini semua letaknya mesin utama kita.
Jantung di sini, paru-paru di sini, apa lagi? Hati di sini. Orang tidak jantung di sini, ke sini perginya semua akan. Nah, bahasa Al-Quran itu luar biasa. Jadi apa yang dada bukan yang di luar ini, tapi kerangka ini menyembuhkan ini. Corona kenapa? Sakit corona sakit apa? Sini kan? Corona kan dia menyerbu apa? Baru. Diabetes di mana? Sini. Jantung di mana? Darah tinggi sakitnya di mana? Di sini kan? Orang darah tinggi di sini. Orang apa? Liver di mana? Di sini. Coba lihat ya. Kan penyakit di sini. No, jadi Al-Quran syifa lima fis sudur. Nah, itu carilah Bapak sekalian. Jadi rugilah hidup kita di atas dunia ini kalau Al-Quran itu hanya sebagai lip service saja. Gitu ya. Rugilah kita. Al-Quran itu ya hadiah luar biasa dari Allah kepada kehidupan kita kan. Ya, lihat langsung dari dia turunnya. Kalau yang lain-lain itu rezeki yang kita dapatkan hadiah dari Allah juga. Tapi kita dapatkan kalau kita mau mencarinya. Dapatnya kan? Tapi kalau Al-Quran langsung dikirim oleh Allah. Kan dikirim. Dikirim melalui siapa? Rasulnya. Rasul pertama malaikat. Rasul kedua Muhammad. Sampai kepada kita. Malaikat itu kan Rasul kan? Rasul itu artinya apa? Utusan Allah. Utusan Allah kepada Nabi. Ini Allah bawa ini Muhammad ini untukmu. Tapi amanah untukmu. Tolong sampaikan juga kepada umat maka Rasul itu lihat. Tapi kalau rezeki apa? Ini bumina. Apa? Apa yang di bumi huwallazi khalaqalakum jami'a. Apa yang di dalam bumi ini untuk kamu semua. Kan terserahlah kepada kamu. Dan kamu diberi lagi apa? Kewenangan. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kamu jadi kewenangan terserah kepada kamu. Jangan kamu ambil jadi tidak, silakan. Tapi Al-Quran dikurus langsung. Nah, jadi terakhir Bapak Sen karena ada tandingan, maka dijadikan juga oleh Allah Al-Quran itu satu-satunya yang tidak bisa ditandingi dan suatu hal yang tidak terfikir oleh otak kita. Dia mukjizat. Mukjizat itu kan tidak bisa ditandingi ya. Kalau mukjizat Nabi Musa tongkat aja dilempar jadi apa dia? Ular. Sudah ular itu tukang sihir lemparkan tongkat juga jadi ular. Tapi tongkat Nabi Musa apa? Menghabiskan tongkat-tongkat tukang sihir. Tidak bisa ditandingi manusia. Terdesak Nabi Musa di Lautan Merah. Kata Allah, di tanganmu kan ada tongkat. Pukul. Apa yang terjadi? Terbentang jalan. Ilmu apa itu? Secanggih-canggih ilmu manusia sekarang ada enggak? Jadi kalau ada kecanggihan ilmu sekarang tidak ada jembatan. Kalau baca ini air sungai ini jadi apa? Jadi keras jadi jalan, bisa enggak? Enggak bisa. Itu hanya bisa terjadi di zaman Nabi. Itu kenapa? Karena mukjizat. Dan itu diingatkan dalam Al-Quran. Tapi berbeda dengan Al-Quran, Nabi Muhammad mukjizatnya tidak seperti itu. Mukjizatnya yang bisa digunakan sepanjang masa. Mukjizatnya adalah Al-Quran. Al-Quran tidak bisa ditandingi. Kenapa? Dalam segala hal. Bahasanya, isinya, kandungannya, nilainya, pengaruhnya. Kan di Al-Quran. Coba bahasanya Bapak sekalian. 600 halaman. 600 halaman Al-Quran. 6.328 ayat. Ada yang katakan 6.218 ayat. Jadi bukan 6666 bukan ya. Yang benarnya 6.318 atau ada yang katakan 128. Ada perbedaan itu karena satu ayat jadi dua Bapak sekalian. 6.000 itu kalau
dihafal oleh orang dengan ikhlas, bisa apa? Bisa hafal. Jadilah orangnya hafiz. Itu jadi pemikiran kita enggak Bapak sekalian? Kok bisa Al-Quran? Dulu-dulunya dikenal Imam Syafi'i umur 7 tahun hafal Al-Quran. Imam Syafi'i. Ada yang katakan umur 9, ada yang katakan umur 6, 7 gitu ya. Imam Syafi'i sudah umur 7. Kalau anak SD Al-Furqan kelas umur 7 itu lah kelas berapa itu? 2 SD kan? 2 SD hafal Al-Quran dulu. Luar biasa ya. Hafalnya, Masya Allah ya. Hafalnya tidak salah. Walaupun sama bunyi dari awal suratnya hafal kan. Dan sekarang disosialisasikan yang hafal itu bukan lagi orang-orang Arab aja. Rupanya orang-orang kita juga bisa banyak hafal kan. Dulu awal-awal tahun 80-an, tahun 70-an di Palembang ini yang hafal Al-Quran Kiai Haji Rasyid Siddiq satu-satunya. Kemudian dilanjutkan dengan berguru kepadanya yang almarhum kemarin ini, Nawawi Denci. Ya, itu termasuk tahap kedua. Tahun 80-an, di waktu meninggal Kiai Rasyid Siddiq itu, kita kehilangan di Palembang ini. Tidak ada orang yang hafal Al-Quran. Itu dia itu kan. Yang lain hafal dikit-dikit. Baru muncul. Kemudian sekarang apa? Buka lagi di mana-mana. Di mana-mana banyak orang hafal. Coba lihat anak Al-Furqan aja sedikit-dikit banyak hafal Al-Quran. Pertanyaan bukan bisa hafal Al-Quran. Kenapa Al-Quran bisa dihafal gitu nah? Coba jawab, kenapa bisa dihafal? Sulit Bapak. Saya di Muhammadiyah juga pernah ngajar di Fakultas Hukum. Tapi saya pernah tanya mahasiswa, Anda sebentar lagi jadi sarjana hukum, ada enggak yang bisa hafal UUD 45, Muqaddimah UUD 45? Seorang sarjana dia, sudah doktor dia, bisa enggak hafal dia apa? UUD 45. UUD 45 itu berapa halaman cuma? Sekarang dulu 37 bab ya. Sekarang 40-an sekian pasalnya. Tidak ada yang bakal hafal apa? Secara pas gitu nah. Enggak usah secara pas, muqaddimahnya aja enggak ada yang hafal. Kenapa? Karena itu buatan manusia. Kenapa enggak hafal? Para ahli-ahli hukum itu hafal, dia hafalnya ini melanggar ayat sekian, pasal sekian, itu hafal deh. Itu bisa cuma. Banyak pakar hukum ya. Siakalah carilah pakar hukum yang terbaik. Oh ini polisi lah ini pasal sekian, ini masuk ke tanah orang pasal 55 sekian gitu aja kan. Tapi dia tidak hafal apa. Kalau mau apanya terpaksa dia buka buku apa? Undang-undang. Coba orang ayat Al-Quran. Hoi, kamu wajib puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Mudah dihafalkan. Bahkan bukan sekedar itu aja. Oh, masalah apa? Masalah utang ada ayatnya. Hafal. Jadi Bapak sekalian, orang 6 tahun bisa hafal Al-Quran dan seterusnya begitu. Dan itu hafal Quran itu juga tidak wajib. Kenapa bisa? Karena Allah sudah jamin. Itu bahasanya. Jaminan Allah gini, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran itu sebagai peringatan, kami juga yang menjaganya. Kami jaga dia. Nah, jaga dia turun. Maka Al-Quran itu, jangankan satu ayat dirubah, jangankan satu ayat ditambah, atau dikurangi, cepat ketahuan. Kenapa? Karena Allah jaga. Bagaimana Allah jaganya? Dijadikannya banyak orang yang bisa hafal Al-Quran. Nah, selanjut dikit lagi Bapak sekalian. Nah, sebelum kita baca tafsir tadi, oleh karena itu, menurut saya sebagai seorang Muslim, kita berupayalah untuk memudahkan aja Bapak sekalian 6 hal yang ada keterkaitan kita dengan Al-Quran ini. Kalau 6 hal ini sudah dapat, berarti bagus kita. Tapi tidak 100%, 6 ini juga tidak apa-apa. Ya. Coba kenapa 6? Saya katakan, yang pertama, kita beriman kepada Allah bahwa
beriman kepada Al-Quran bahwa itu betul-betul kalamullah sebagai pedoman hidup manusia demi kebahagiaan dunia akhirat. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika. Beriman dengan Al-Quran dengan sepenuhnya, tidak ragu. Kan ada yang ragu, benar enggak Al-Quran ya? Apa kada karang-karang aja Muhammad atau gini, kan ada yang itu ya. Jadi apa kewajiban kita kepada Al-Quran? Pertama, beriman 100%. Nah, inilah masalah para pemikir-pemikir liberal sekarang, Bapak sekalian. Pemikir liberal ada upaya tidak meyakini bahwa Al-Quran itu kebenaran mutlak. Orang filsafat tidak ada suatu kebenaran mutlak itu. Itu menurut kaidah orang filsafat. Karena manusia itu berpikir bebas. Jadi pada dasarnya kosong. Yang kebenaran mutlak itu tidak ada, yang kebenaran mutlak itu di sini, kata dia. Nah, ini bedanya kita dengan orang beriman. Kita boleh berfilsafat, tapi kita tidak boleh mengatakan kebenaran. Kalau di saat kita berbicara Al-Quran itu adalah kebenaran mutlak dari Allah. Kebenaran mutlak itu apa? Kebenaran yang tidak bisa ditawar-tawar. Tidak bisa ditawar. Kenapa tidak bisa ditawar? Zalikal kitabu la raiba fihi hudallil. Ayat berapa itu? Ibu? Zalikal kitabu la raiba fihi hudallil muttaqin. Ayat berapa itu? Wah, kalau itu tidak dapat juga gawat itu. Itu surat Al-Baqarah ayat kedua. Pasti orang baca Al-Quran pasti hafal dia itu. Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudallil. Apa artinya itu? Itu Al-Quran. Kan itu artinya. Allah mengatakan, "Hai Muhammad, itu Al-Quran." Nama Al-Quran itu juga Alkitab. La raiba fihi, tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Kenapa dia? Kenapa dia kebenaran yang mutlak? Kebenaran yang betul-betul hudal linnas, menjadi petunjuk kehidupan manusia. Kalau dia, kapan manusia itu dapat petunjuk? Kalau mereka muttaqin. Gitu ya. Al-Quran itu jadi petunjuk manusia. Tapi siapa yang bisa mendapat petunjuknya itu? Kalau dia muttaqin. Muttaqin itu apa? Orang yang bertakwa. Nah itu nomor satu ya. Nomor dua, Al-Quran itu sesuai dengan namanya. Al-Quran itu bahasa Arabnya Al-Makru'. Al-Makru' itu artinya dibaca. Apa artinya? Al-Quran dibaca. Atau kalau bahasa Indonesia dia pakai lagi, dia halus bacaan. Ya? Al-Quran itu secara bahasa artinya apa? Bacaan. Kalau ditambah dengan Al-Karim, bacaan yang maha mulia. Al-Karim itu apa? Asma'ul husna kan? Jadi Al-Quran itu bacaan Allah, kan itu artinya itu. Al-Quranul Karim, tapi artinya bacaan yang maha, bacaan Allah. Bacaan Allah kita baca kan? Nah, itu maka kewajiban kita yang kedua, baca Al-Quran. Kita beriman Al-Quran, tidak baca sama tidak beriman jadinya kan? Beriman dengan Al-Quran sebagai manusia, tapi tidak pernah dibaca. Rusak iman kita kan? Rusak iman kita. Maka itu sebabnya minimal-minimal seseorang baca Al-Quran itu ada satu surat yang tidak dapat, dia harus dibacanya terus. Surat apa itu? Al-Fatihah. Oh, 17 kali harus dibaca sehari semalam. Ya, itu harus dibaca. Nomor tiganya, satu kita beriman, yang kedua kita baca. Jangan Al-Fatihah aja. Upayakan tiada hari tanpa baca Al-Quran. Tiada tahun tanpa tamat Al-Quran, gitu ya. Setiap tahun harus ada khatam Al-Quran. Kalau mau ngikuti Nabi itu khatam Al-Quran terus dia. Kita jangan tidak dalam setahun, jangan tidak khatam Al-Quran. Bagaimana caranya? Baca selembar semalam. Selembar semalam, kalau lembarnya 300, belum setahun sudah selesai kan? Itu kalau selembar cuma. Tapi mau tidak merutinkannya?
Nomor 3, Al-Quran itu bahasanya bahasa apa? Bahasa Arab. Bahasa kita Indonesia. Sedangkan Al-Quran tadi tujuannya untuk pedoman hidup, bukan sebagai bahan ritual bacaan saja. Kan ada bahan ritual bacaan, kan itu ya. Ritual sekadar, iya itu jelas. Kita baca, tidak tahu kita artinya pahala dapat kalau kita cari pahala. Tapi Al-Quran itu bukan sekadar cari pahala. Dia adalah pedoman. Kalau pedoman harus kita pahami. Kita baca dia. Oh ini artinya zalika itu Alkitab itu Al-Quran. La tidak roibah ragu. Fihi dalamnya hudan petunjuk lil mutakin. Minimal tahap ketiga, setiap muslim harus berupaya bisa mengetahui arti Al-Quran yang dibacanya. Kan bahasa saya jelas, harus berupaya, ya, bukan dikatakan berdosa atau setiap muslim yang baik beriman harus berupaya bisa mengetahui arti. Oh dia kan bahasa Arab, saya tidak belajar bahasa Arab. Ya sekarang ada kemudahan, ada Al-Quran terjemahan. Al-Fatihah dibaca lah 50 tahun tidak tahu artinya sampai sekarang, kan gawat ya. Wal asri dibaca, atau inna a'tainakal kausar dibaca terus 50 tahun sudah baca inna a'taina. Sudah dibaca artinya tak tahu apa inna a'taina itu. Apalagi yang keempat, sudah kita baca harus kita fahami kandungan isinya bayinat tadi kan. Imani, baca, ketahui terjemahannya. Nomor 3. Yang keempat, gali isinya, gitu ya, kaji isinya. Kenapa harus dikaji? Karena dia bayinat. Bayinat kan kajian-kajian terperinci harus digali. Oh ayat ini suruhnya gini, masalahnya gini, rahasianya gini, gitu kan. Di mana cara ngajinya? Itulah maka Al-Quran itu perlu ditafsirkan. Apa? Menggali Al-Quran. Oh saya tidak bisa bahasa Arab. Ya, inilah maka harus ada kajian tafsir Al-Quran. Ya, saya dari dulu diminta oleh Pak Haji, Bapak sekalian, tolong Ustaz kajian. Saya bukan nak mau Pak Haji kan, karena saya juga harus mimpin pengajian di rumah makan pagi sore kan. Waktunya sama dengan sini kan. Ini saya tidak datang lari telepon tadi nah. Itulah kalau tapi saya sudah beritahu saya tidak datang kan. Walaupun tidak saya ngisi, tapi orang tanya, no, telepon. Tapi soalnya sekali-sekali seperti ini saya upayakan untuk bisa hadir di sini Bapak sekalian. Karena saya juga dekat tinggal di sini, bukan karena dekatnya, tapi karena ada kewajiban lain. Kalau saya sudah bisa tinggalkan yang lain di sana. Nah, yang biasanya saya dengan juga Pak Muazim, Pak Samsi, Pak Muazim juga saya sakit-sakitan. Jadi tidak apa-apa, kita terus. Itu intermezzo tadi dikit Yang keberapa? Yang keempat tadi Pak yang kelima lagi 4 sudah aman Bu Yang keempat tadi apa? Kaji. Mengkajinya dengan apa? Menggali tafsir. Al-Quran itu kalau ditafsirkan, satu ayat tidak sama dengan satu bahasa. Satu alinea ada. Satu ayat di dalamnya berbagai macam aspek ada di sana. Kita baca satu ayat, di masalah akidah, di sana masalah sejarah, di sana masalah ilmiah, di sana masalah ibadah, di sana masalah akhlak. Coba lihat. Bacalah satu ayat. Kalau saya selalu jelaskan itu. Di saat kita baca satu ayat, di dalamnya ada masalah keimanan, masalah akidah. Yang kedua, di dalamnya ada masalah sejarah. Yang ketiga, di dalamnya ada masalah ilmiah, keilmuan ya. Yang keempat, di dalamnya ada masalah ibadah. Yang kelima, di dalamnya ada masalah akhlak. Minimal itu satu ayat. Jadi bisa aja satu ayat, oh ini masalah bahasa, itu masalah ini. Ayat itu juga. Masalah akhlak itu juga. Masalah sejarah itu juga. Yang paling mudah saya contohkan aja. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu pasti tahu semua ya. Dan contohkan gimana? Saya contohkan itu aja.
Masalah akidah apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Kenapa? Ya ayyuhalladzina amanu, gitu ya. Jadi masalah ibadah apa? Kutiba alaikumus syiyam. Ya, ada dua kan? Masalah sejarah apa? Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ada kan? Masalah ilmiah apa? Bahwa saum itu diteliti dengan berbagai macam aspek keilmuan. Dalam aspek keilmuan, ilmu apa aja? Apa? Kayak puasa? Ilmu falak muncul. Kenapa muncul ilmu falak? Karena puasa itu Ramadan. Bagaimana kita mengetahui Ramadan? Tanpa melihat bulan. Bulan itu apa? Karena perjalanan pelan. Habis waktu untuk itu dibuat kalian. Ilmiah satu contoh ya. Jadi masalah ini ada di sana. Sudah 4 ya. Masalah yang kelimanya apa? Akhlak. La'allakum tattaqun. Apa artinya la'allakum tattaqun? Mudah-mudahan kamu bertakwa. Kenapa takwa itu dikatakan akhlak? Karena akhlak yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Inna akramakum minallahi atqakum. Itu luar biasa Bapak sekalian. Coba baca apa? UUD 45, satu alinea satu masalah. Coba baca ayat Al-Quran, satu ayat, ya. Kapan itu? Itu maka ada tafsir Al-Quran. Ya, maka itu perlu Al-Quran ditafsirkan. Nah, jadi itu yang keempat, ayat kelimanya apa? Diamalkan. Jangan sekadar jadi ilmu aja. Kutiba alaikumus syiyam sudah dikaji, dibaca, dipelajari, amalkan. Kan? Aqimus sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Surat apa itu? Surat Bani Israil ayat 78. Itu wajib sholat yang 5 ya. Itu juga dibaca. Aqimus sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Wa Qur'an al-fajr inna Qur'an al-fajr kana masfuda. Apa yang diperintahnya? Kerjakan sholat yang 5. Kan gitu ya. Sudah itu apa? Kalau dapat tambah dengan wa minal laili fatahajjal bihi nafilatan lak. Pada sebagian malam kamu bangun untuk bertahajud. Nah itu mengamalkan. Maka yang kelima, apa isi kandungan Al-Quran dan dikatakan itu amalkan. Karena itu gunanya. Yang keenam apa? Kalau baca dihafal ayatnya yang memungkinkan, gitu ya. Faqra' ma tayassara minal Qur'an. Tidak perlu wajib menghafal seluruh Pak ya. Untung ada ayat itu, faqra' ma tayassara itu. Kamu baca apa yang memungkinkan, mudah untuk kamu. Kalau bisa hafal keseluruhan bagus. Tapi kalau bagi kita sebagai orang beriman tidak punya kelapak untuk menghafal keseluruhan, yang memungkinkan. Oh yang memungkinkan inna a'tayna Ustaz. Apa selain inna a'tayna apa? Apa satu lagi? Qul huwallahu ahad. Oh ya. Benar itu kan Ustaz, benar. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Jadi itu apa? Inna a'tayna. Ya, itu kalau 50 tahun yang lalu. Apa ada enggak tambahannya? Nah, itu yang hafalannya. Itu yang berkemajuan itu kan gitu Pak ya. Ya, berkemajuan. Oh, kalau tadi alhamdulillah dulu kulullah terus nak terus bulan depan lah mulai wal asri, lah mulai zaja nasrullah, lah mulai apa? Alhaqumut sur wailul likulli humazatil lumazah. Beransur-ansur. Yang pendek-pendek dulu surat apa? Juz Amma. Jadi kalau lah hafal agak sejak daripada alhaqumut takasur, ada masjid yang sepanjang Jumat dia bacanya sejak Al-Hakumut Takasur sampai An-Nas. Ada itu ditulis lagi baca di sini. Itu keterlaluan menurut saya kan. Tidak usah dari Al-Furqan ditaruh di sini. Kan ada ditulis itu. Bacaan rakaat pertama Al-Hakumut Takasur, rakaat kedua wailul likulli humazatil lumazah. Sampai dia nanti apa? Sampai ayat 10 8 ayat tambah dengan 3 ayat witir qul huwallahu ahad qul falaq qul a'udzu birabbin nas. Itu
masih kalau untuk pribadi kita hafal sejak Al-Mutakasir sudah bagus. Ya, upayakan Bapak sekalian. Ada peningkatan. Jadi saya sederhana katakan tadi, ini pemahaman saya. Kalau kita memang beriman dengan Al-Quran, cinta kepada Al-Quran, mau hidup dengan Al-Quran, upayakan yang 6 ini. Ibarat kelas SD itu sampai 6. Sudah kelas mana kita kira-kira? Kelas 1 aman, kelas 2 aman ya. Kan nak ketik, nak baca Al-Quran lagi. Penting bisa baca Al-Quran dulu. Bisa baca Al-Quran tu nak mesti seperti qari ya. Kalau dapat seperti qari. Tapi kalau kemampuannya terbata-bata juga tak apa-apa. Kalau diulang-ulang jadi bagus. Yang ketiga, sempatkan waktu memahami terjemahnya. Ya. Keempat, kaji isinya. Yang kelima, amalkan. Yang keenam, upayakan hafal. Ini benar-benar penting ya. Nah, contoh yang kita hafal tadi surat Inna a'tayna kal kautsar, 100% kita hafal. Tapi tahu tak kita artinya? Tahu tak kita tafsirannya? Sudah kita amalkan belum? Hafalnya sudah. Kita ambil apa? Yang 6 tadi untuk Inna a'tayna. Mengimani sudah, membacanya sudah. Yang masih diragukan ada yang 3, 4, 5. Ya. 3, 4, 5. Ya. 3, 4, 5 itu apa tadi? Mengkaji, mengamalkan, menghafalnya. Apa? Mengamalkan. Yang keenamnya ngafalnya sudah. Hari jam 9 ayat 10 menjadi Bapak sekalian. Sampai jam 10 ya. Tidak usah tanya jawab ya, tidak apa-apa kali ini, tidak apa-apa. Kalau kajian Al-Quran tak bisa habis waktunya. Saya tidak baca seperti itu, tidak bisa saya menafsirkan Al-Quran secara bebas nanti kan. Saya harus mukadimah karena pertama saya kan. Jadi karena saya diminta untuk ngaji tafsir, saya mukadimahnya dulu. Jadi kalau di mukadimah ini hendaknya muncul apa? Kecintaan kepada kecintaan hati kita kepada Al-Quran. Inna a'tayna tadi kita katakan dibaca, tapi belum tentu ketahui kita artinya. Kalau belum tentu juga diamalkan sepenuhnya. Tiap tahun dia baca Inna a'tayna, mengingatkan begitu banyak rahmat diberikan padanya, begitu besar janji Allah. Kausar itu Bapak sekalian selalu merhatikan dia banyak kan. Tapi di dalam hadis Nabi dikatakan Inna a'tayna kal kautsar, kami telah beri kamu al-kausar. Datang seorang sahabat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mal kausar ya Rasulullah. Apa kausar itu ya Rasulullah? Nabi menjawab dengan bintang, nahrun a'tani ya Rabbi fil jannah. Al-Kausar itu adalah sungai yang akan diberikan oleh Allah untukku dan yang mengikuti nanti di dalam surga. Jadi apa? Kalau kita baca Ibrani Al-Quran, kita akan mendapat sebuah sungai. Di pinggir rumah sungainya nama Al-Kausar. Karena memang surga itu tajrimin tahtihal anhar. Itu arti berdasarkan hadis. Tapi arti berdasarkan bahasa, Al-Kausar itu aslinya katanya kathuro. Kasuro itu artinya banyak. Kemudian Al-Kausar, nah ini pentingnya belajar bahasa Arab lagi. Al-Kausar itu sifat musabahah. Sifat musabahah itu isim sesuatu hal yang, maka itu kita dapatkan arti di dalam terjemah sana, sungguhnya kami telah memberi kamu nikmat yang sangat banyak. Itulah yang kita baca tuh. Inna a'tayna kal kautsar, kami sudah beri kamu nikmat yang sangat banyak. Nah, bacalah 1, 2, 3, 4. Kalau seseorang coba menulis sambil pena, ambil buku, nikmat Allah kepada saya hari ini, alhamdulillah bangun pagi sehat, alhamdulillah salat subuh, alhamdulillah, baca terus. Kalau tulis dalam sehari itu berapa nikmat Allah kira-kira? Okay? Alhamdulillah nafas masih bagus, alhamdulillah masih cium. Karena orang takut tak bisa mencium sekarang. Alhamdulillah masih ada apa ini, lidah ada rasa. Kalau tidak ada rasa lagi pahit jadi sama COVID kan banyak ya. Jadi jangan dikira oh dah ada nikmat. Nah inilah kami dari Indonesia, apa lagi zaman corona ini tak pasang apa-apa lagi. Nah salah itu.
Alhamdulillah zaman corona tidak kena corona. Minum kopi manis masih terasa manisnya kan, makan cabai masih terasa pedasnya. Kalau tidak terasa pedas, cabai lagi macam mana? Dihilang nikmat Allah. Itu Al-Kautsar kan. Oleh karena itu kata Allah, fasalli li rabbika wanhar. Kerjakanlah sholat, tetaplah satu arti mengatakan tetaplah kamu mengerjakan sholat dan alirkanlah darah hewan korban. Wanhar itu artinya alirkan darah hewan korban. Itu sebabnya Yaumul Adha itu Yaumun Nahar, hari mengalirnya darah. Nahar itu mengalir darah. Kenapa darah? Mengalir darah hewan korban. Berkorbanlah. Ada orang 50 tahun baca itu tidak pernah ikut korban. Rugi kan? Masya Allah. Nah, Bapak sekalian, 10 menit. Saya coba lagi kita lihat satu ayat aja dalam Al-Quran. Nanti boleh Bapak ulang. Nanti kaitannya dengan surah Al-Kautsar itu tadi. Surat Al-Hajj ayat 36-37. Ini ada kaitannya dengan apa yang saya katakan ditanya, apa ya Ustaz? Ya masalah korban aja, saya katakan penyelenggaraan korban. Coba ayat ini jarang dibaca ini, jarang dipahami, karena ayat ini menurut saya ini penyelenggaraan korban, ya. Berdasarkan ayat Al-Quran diperjelas oleh hadis Rasul, ya. Ayat 36, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Al-budna artinya hewan besar. Wal budna hewan yang besar. Hewan yang besar itu adalah al-ibil, al-baqar, al-jamus, unta, sapi, kerbau. Kalau di Arab wal budna itu adalah al-ibil. Kalau di Indonesia al-budna itu adalah al-baqar. Itu luasnya bahasa Arab Bapak sekalian. Tapi kalau bahasa Arabnya unta saja al-ibil. Kalau bahasa Arabnya sapi saja al-baqarah. Ya, coba lihat indahnya bahasa. Tapi Allah mengatakan wal budna, hewan besar yang dipotong, yang disembelih. Hewan besar yang disembelih itu adalah unta. Jadi kalau di dalam tafsir ini saya bacakan, saya kalau mengajarkan tafsir saya tetap bawa buku. Bukan saya tidak tahu, tapi ini adalah kita tidak boleh menafsirkan ayat Al-Quran menurut akal dan logika kita semata, karena kita tidak punya kemampuan yang apa. Kita tetap mengkaji apa yang sudah pernah dibahas dan dibelajar orang. Tinggal lagi kita mencocokkan dengan banyak buku tafsir. Siapa yang mudah? Wal budna itu gini. Wal budna artinya di sini adalah sekalian. Wal budna adalah al-ibil al-baqar ala ahadul qaulain fatu'azimu wa tastaminu wa tastahsinu. Budna itu apa? Unta atau sapi atau hewan yang gemuk, gitu ya. Hewan yang besar. Itu kalau kita korbannya sapi. Tapi di dalam ayat lain, di dalam soal Safat, kurban ini asal muasalnya kan dengan kambing. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam lulus dari ujian oleh Allah, di saat dia disuruh nak motong anaknya Ismail, waktu itu turun ayat. Ini ayat yang berdasarkan kurban. Wa faddainahu bizabihin azim. Dan kami tebus apa? Kau sudah selamat, kau sudah lulus ya Ibrahim. Kami tebus anakmu ini dengan seekor hewan. Hewan itu adalah kibas. Kibas itu adalah syatun. Syatun itu adalah kambing. Oleh karena itu oleh Nabi Ibrahim dipotong dan kemudian dibagikan daging itu asal korban. Kemudian di dalam Al-Quran disebutkan, kemudian di zaman Nabi kita Muhammad SAW dijadikan sunnah setiap tahun. Maka ada ibadah yang sangat istimewa setiap tahun setelah Idul Adha adalah ma'amalu ibnu Adam ahabbu ilallah min hirakitid dam. Tidak ada amal anak Adam yang paling dicintai Allah setelah sholat Idul Adha selain daripada mengalirkan darah hewan korban.
Itulah yang dikenal oleh sunnah Rasulullah setiap tahun. Banyak hadisnya. Ayatnya tadi sudah kita katakan tadi. Yang paling mudah inna a'taina. Kemudian banyak lagi dalam surah Al-Hajj ini ada ayat 27 juga. Ada surat yang lain. Kemudian dalam surat ayat 36 ini agar kita juga tidak memahami, Ustaz kan korban itu kan dengan kambing, sunnahnya dari Rasul aslinya. Benar. Tapi jangan lupa di zaman Rasulullah juga ada korban dengan unta. Dan di dalam Al-Quran ada juga kan rata-rata kita di Indonesia ini korbannya lebih senang dengan apa? Sapi. Ada enggak korban dengan sapi? Ada, ini ayatnya. Wal budna ja'alnaha lakum min sa'airillah. Sapi yang kamu jadikan korban itu adalah syiar agama Allah. Jadi korban itu adalah syiar ya. Kenapa syiar? Karena tidak ada ibadah dalam sepanjang tahun itu dalam berupa penyembelihan yang sangat istimewa, dan tidak ada oleh umat yang lain menampakkan suasana umat Islam kecuali adalah penyembelihan hewan kurban. Kenapa gitu? Karena itu merata seluruh dunia dan orang senang melakukannya. Kemudian nilainya luar biasa. Saking nilainya luar biasa, dalam hadis itu dikatakan, wa innahu la ta'ti yaumul qiyamah. Di hari kiamat nanti orang yang ikut berkorban itu akan datang kepadanya apa? As'ariha, bulunya. Kalau bapak berkorban seekor sapi, dibagi 7 kulitnya itu, yang 1/7 itu berapa ekor lah bulunya? Hah? Ada enggak alat yang bisa ngitung bulunya itu? Tidak bisa. Dan tidak ada gunanya. Tapi apa? Bulunya akan datang sebagai saksi dari kiamat nanti, akan mendatangkan nilai kemudahan, kenikmatan surga yang akan kita dapatkan. Wa azlafuha, kulitnya. Dalam hadis yang lain juga kukunya, giginya. Kemudian dikatakan oleh Rasulullah SAW bahkan darahnya. Darahnya apa? Darah yang mengalir. Semuanya itu akan datang dari fatimu biha nafsan. Bahasa Rasulullah itu luar biasa. Gila itu fatimu biha nafsan itu, dia akan mendatangkan kebaikan terhadap dirinya. Ibu itu baik, nafsan dirinya. Jadi bulu tadi, tanduk tadi, gigi tadi, tulang tadi, darah tadi yang dari kiamat datang dia. Bukan untanya itu yang datang, bukan kambingnya itu yang datang ya. Kaget kalau kita korban kendaraan kita, kapan macam mana nak melompat apa Shiratal Mustaqim yang kambing, tapi nilainya itu. Maka itu dikatakan Allah, "Al-bunna ja'alnaha min sya'airillah." Syiar agama Allah. Terlihat Bapak sekalian, suatu suasana yang diberikan oleh Allah kepada umat Islam yang sama-sama menikmati. Ya, Pak? Kalau kita bersedekah, yang menikmati siapa? Bukan miskin. Tapi kalau kita berkorban, menikmatinya siapa? Seluruh. Sekaya apapun orang, jangan tidak galak makan daging korban. Kalau ikut korban, bang makan dagingnya itu, karena ada perintah dalam Al-Quran. Kulu minha wa atimul qani'a wal mu'tar. Makanlah. Bahkan dalam hadis diperjelas, sulus, boleh kamu makan sampai 1/3. Banyak malah untuk sebuah korban. Kepada orang yang dibagi-bagikan cuma apa? Sekilo. Sebuah korban mungkin dapat 3 atau 4 ke? Boleh. Fakulu minha wa at'imu, kasihkan untuk makanan. Siapa? Al-qani'a wal mu'tar. Al-qani'a itu orang yang qana'ah. Orang yang qana'ah dia terima apa adanya. Dia tidak mau minta-minta. Dikasih jadi, tidak dikasih ya. Jadi orang korban ini kan deh. Tapi kalau kita korban di sini nih, ada yang mu'tar. Mu'tar ini yang berebut-rebut minta. Ada tak pengalaman seperti itu di sini? Kalau ada korban, ada orang tidak mau tahu ya, dikasih jadi, tidak dikasih ya. Jadi itu qana'ah, ini namanya kan. Wal mu'tar, kalau dapat gerbang itu patah lagi dia. Benar Bu? Ada di beberapa tempat
Itu ya sudah tidak mampu lagi menghadapi itu. Dan banyak yang sudah lalaikan. Kenapa? Saking banyaknya anak minta. Kasihkan, tidak boleh dimarahi. Artinya arti yang lain juga, bahwa saking tingginya syiar penyembelihan hewan korban itu juga dinikmati oleh orang kaya, orang miskin, siapapun orangnya. Dan kemudian syairillah itu juga nilainya Bapak sekalian gini. Itu terasa suasana, ya. Di mana aja. Sampai ke Mekah sana. Selagi ada dunia Islam, ada orang berkorban. Walakum fiha khair, di dalamnya banyak kebaikan. Jadi silakan dibaca artinya Bapaknya. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Unta yang disembelih itu kami jadikan syiar agama Allah. Lakum fiha khair, di dalamnya untuk kamu berbagai macam kebaikan. Ini tidak sempat kita terjemahkan waktu Bapak sekalian. Kemudian faskurusmallaha inda sawaf. Waktu nak nyembelihnya jangan tidak disebut nama Allah. Faskurusmallah itu sebutlah nama Allah. Itulah sebabnya minimal pembacaan penyembelihan hewan korban itu Bismillahi Allah wa akbar inda sawaf, waktu dia tegak berdiri. Karena kalau unta memotongnya berbeda dengan sapi, Pak. Bapak kalau pergi haji, pergi ke Mina itu, entah kenapa Allah jadikan unta itu disembelih orang dengan tegak, tidak diikat. Gitu aja kan. Kalau kita sapi apa? Oh, membantingnya bukan main kan. Tapi Masya Allah unta itu dijadikan oleh Allah, dia tidak melawan itu ya. Sawaf itu tegak berdiri lurus gitu nah. Kalau unta. Tapi kalau sapi sekarang kan apa? Baru melihat kawannya potong, sudah gila dia itu kan. Nah, kecuali di rumah potong ada tempatnya memang dibuat jalan, lorong begitu, di akhir dia tidak bisa bergerak lagi, dia potong. Kalau di rumah potong memang tegak Pak. Saya pernah posisi saya sebagai juga ikut di komisi fatwa di Majelis Ulama, pernah sidak ke Gandus jam 2 malam dengan beberapa anggota dan fatwa. Benar tidak cara penyembelihan mereka sapi di sana itu? Kita lihat tanpa pemberitahuan. Kita lihat menjelang sudah kita dia memotong itu rupanya sekitar jam 2-an. Ada 2 lorong gitu. Nah, jadi sapi itu digiring lorong besi gitu kan sampai di ujung. Di ujung sudah terikat, dia tidak bisa lagi di sini tidak bisa. Kemudian di sini tidak bisa bergerak lagi ke belakang, tidak bisa ke depan, tidak bisa, dia terjepit gitu. Dia lehernya gini. Tegak memang. Sudah dia dipotong baru dilepaskan besi, direbah ke bawah gitu darahnya. Nah itu Bapak sekalian ya. Jadi ya silakan. Kalau kondisi kita tradisional memang harus diikat, harus direbahkan kan begitu. Maka sawaf itu artinya bukan berdiri aja, tapi dia pada posisi yang mantap gitu ya. Itu kira-kira kan. Fa iza wajabat junubuha. Coba lihat, kenapa ini ayat ini masalah penyembelihan. Fa iza wajabat junub. Kalau hewan itu sudah pasti matinya. Karena junubah itu dia sudah rebah ke samping begitu nah. Kan ada orang tidak sabar Pak ya. Hewan sapi itu kalau dipotong 5 menit belum mati dia. Masih gini dia kan. Kapan baru boleh dikuliti? Kalau dia tidak bergerak lagi. Fa iza wajabat junubuha. Gini. Ada dalam Al-Quran. Fa iza wajab itu dalam surat An-Nur. Kalau sudah itu baru kulitan. Nah barulah bagilah dagingnya. Fakulu minha, makanlah. Sohibul kurban ambillah. Wa at'imu, beri makanlah kan. Berikanlah makanan kepada siapa ya? Siapa ini? Wal muqni wal mu'tar, orang yang minta dan orang yang tidak minta. Sudah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Seperti itulah kami mudahkan untuk kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur. Luar biasa Bapak sekalian. Marilah, seperti saya katakan tadi, ada 10 menit kita nanti untuk bertukar pikiran. Ayat yang ke-37-nya masih berkorban, bahwa korban itu pentingnya keikhlasan. La yanalullahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Bahwa korban itu yang diterima bukan banyak dagingnya, bukan apanya, tapi keikhlasan orang yang ikut Tidak mesti sapi lemuzin nih. Ada orang yang bangga dengan
korban dengan sapi bagus, sapi limuzin, tapi yang penting apa? Takwanya tadi. Sapi limuzin, sapi terbesar di ini, kalau sapi Jokowi berapa harganya? 150 juta. Kalau sapi Deru mungkin 60 juta gitu kan. Biasanya dia ikut-ikutan gitu habis kan. Tambah ke bawah tambah turun dikit. Nah, kalau sapi kita biasa, sapi kacang, sapi berapa? 16 juta, 17 juta kan. Sehingga korbannya berapa? 2,5 juta. Mana banyak pahalanya? Ini yang maksud saya apa ya? Sapi limuzin yang 150 juta tadi harganya berapa? Ratusan juta. Harganya paling kurang 110 juta ya. Sapi kita harganya berapa? 2,5 juta kali 7 kan 17,5. Harganya 16 juta itu. Karena biaya pemeliharaan 1 juta kan? Gitu ya. Kita berkorban 2,5 juta. Menderu berkorban 75 juta. Mana yang besar pahalanya? Mana yang besar? Bu? Belum tentu yang limuzin itu yang besar pahalanya. Kenapa? Karena yang akan dinilai oleh Allah, la yanalullahu luhumuha wala dima'uha. Allah tidak akan menilai karena dagingnya, Allah tidak menilai karena kulitnya, karena darahnya, walakin yanaluhut, jakanya akan mencapai ketakwaan. Walaupun korbannya itu kurus, tapi nilainya apa? Itulah kemampuannya, kan gitu ya. Untuk berkorban yang 2,5 juta itulah setahun pulau nabung kan? Kan setahun nabungnya, baru selesai. Bukan itu. Kalau dengan dari sini nilainya, itulah yang paling bagus. Tapi bagi kawan yang 100 juta tadi, sekadarnya pun, sapi aku itu ya, tersalah dibayar, nanti masalah nanti bayarannya kan. Jadi Bapak sekalian, cukup dulu ya. Suratnya tadi, kajian kita umum, mukadimah tentang Al-Quran, kemudian kita kaitkan dengan ayat yang contoh Kausar, kemudian karena saya janjikan masalah kurban, saya lihat tadi surah Al-Hajj ayat 36-37. Ayat ini adalah bagaimana kita cara melaksanakan penyembelihan dan pembagian daging hewan korban. Hewan korban yang dikatakan tadi, sebagaimana katakan diperjelas lagi oleh hadis Rasulullah, daging korban itu boleh dimakan, boleh dibagikan, boleh disimpan. Jangan dikatakan tidak boleh disimpan, boleh disimpan Pak. Kulu watimu wadakhiru. Makanlah. Sohibul kurban dapat 3 kilo, kan tak mungkin 3 hari itu habis, panas nanti. Boleh nak disimpan dalam kulkas, freezer? Boleh. Boleh nak buat dendeng? Boleh. Apa hadisnya? Kulu watimu wadakhiru. Oh dulu kan ada tak boleh 3 hari, itu dulu. Pernah hadis zaman Rasulullah tak boleh lebih dari 3 hari. Karena di zaman itu dif'un, di zaman terjadi zaman penceklik. Maka harus, tak berapa orang berkorban harus dibagi rata. Tapi setelah itu kata Rasulullah, dikatakan dalam hadis itu, kulu watimu wadakhiru. Sekarang boleh kamu makan, boleh kamu sedekahkan, boleh kamu simpan. Kalau sebulan boleh, 2 minggu boleh. Jadi mudah-mudahan itu juga akan jadi nilai bagi kita. Silakan Bapak sekalian, kalau ada yang kita diskusikan dulu, pas sampai 5 menit cuma. Silakan. Kita harus sebelum waktu Pak. Setengah 10 selesai. Sama dengan kita ada pagi sore jam 9 sudah diberitahu. Habis waktu kan. Boleh nak apa sampaikan Pak silakan. Silakan Bapak kalau ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Ustaz. Ya. Sesungguhnya orang yang membencimu lah yang putus. Ini maksudnya apa? Orang yang membenci. Ini kan ayatnya sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Ya. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang yang membencimu lah yang putus. Iya. Ini tafsir nih Bapak Sian. Itu kalau soal Kausar itu kalau tafsirkan lagi nih. Inna a'tainakal kautsar. Itu sudah saya terangkan tadi apa Al-Kausar ya. Yang keduanya fasholli li rabbika wanhar, sudah saya terangkan. Fasholli, kamu harus salat dan kamu harus inna syani'aka wal abtar. Ini sejarah. Kan sejarah Pak Sian ya. Panjang. Jadi jangan lebih sejarah. Kan saya katakan tadi salah satu kandungan ayat aku itu kan sejarah.
dan juga akhlak. Sesungguhnya orang yang membencimu ya Muhammad, dialah yang terputus. Nabi itu di ayat ini ayat Makkiyah. Ayat Al-Quran ada Makkiyah, ada Madaniyah. Ayat ini Makkiyah. Makkiyah artinya turun pada periode Mekah sebelum hijrah ke Madinah. Waktu sebelum ayat ini turun, orang-orang Quraisy itu kan selalu memperolok-olokkan Nabi. Karena Nabi lewat, dia sedang ngumpul di sana. Biasalah, preman-preman kan biasa juga ngumpul-ngumpul di pinggir-pinggir jalan sana kan. Pas Nabi lewat nanti, oi, aftar. Jadi itu gelaran, dipanggil suatu panggilan yang rasanya sakit hati Bapak sekalian. Kenapa aftar? Ini maaf ngomong Bu ya. Karena itu bedanya. Kalau Al-Quran itu ya ada hal yang terpaksa tidak harus dibuka dengan jelas, walaupun kita bahasanya secara bahasa ketimuran agak malu kita. Abtar itu adalah orang yang dipotong kemaluannya. Maaf abtar artinya terputus. Jadi bagi orang Arab ya abtar, orang yang terputus kemaluannya. Kenapa orang itu bahasa kinayah orang Mekah? Kinayah itu sindiran. Jadi orang Mekah itu juga sering sama, maaf Bapak sekalian, kalau orang kampung Pak Tando ini juga senangnya makanya kata-kata kinayah. Bahasanya bahasa sindiran semua. Itu salah satu ciri orang Minang ngomong, sering dia kalau sama Minang bahasanya tidak bahasa langsung. Bahasanya sindiran. Jadi abtar itu juga bahasa kinayah dari orang Quraisy yang benci kepada Muhammad. Abtar. Yang putus, tidak ada kemaluan. Artinya apa? Padahal Nabi sehat, Nabi tidak apa-apa kan? Tetapi karena di waktu itu Nabi kan setelah kawin itu anaknya kan perempuan semua. Anak pertama Qasim meninggal, laki-laki lahir lagi anak sudah Fatimah, lahir lagi anak perempuan laki-laki namanya Muhammad, Ibrahim mati juga. Jadi 3 orang anak laki-laki Rasulullah meninggal di waktu kecil. Anak Nabi 7, 3 laki-laki, 4 perempuan. Ya Fatimah kan gitu ada kan? Ada 4 anak perempuan. Ada 2 orang kawin dengan Utsman kan? Zainab kan kawin dengan kawin. Tapi yang laki-laki tidak ada hidup. Terakhir anak Nabi yang bungsu juga laki-laki dengan Maria Al-Qibtiyah. Diberilah nama dia setelah lahir Ibrahim. Beberapa hari setelah itu, beberapa hari belum lagi sempat sebulan umurnya, meninggal. Dan meninggalnya pas di waktu terjadinya gerhana matahari. Jadi matilah semua anak laki-laki Rasulullah. Walaupun tidak ada kaitannya karena gerhana matahari. Tapi yang jelas tinggal anaknya perempuan semua. Orang Arab kalau mengatakan dia tidak punya anak laki-laki, putus. Itu aja. Putus, seperti tidak ada pelanjutnya. Tidak pelanjut keturunannya. Karena ada tertradisi dari dulu, gitu ya. Kalau dia tidak punya laki-laki, sekaya apapun dia, setinggi apapun kedudukannya, hilang dia setelah itu. Padahal dijawab oleh Allah, inna syani'aka huwal abtar. Jangan kamu sedih untuk caci makian dia itu ya Muhammad. Bahwa orang yang benci kepadamu, yang memperolok-olokkan kamu dengan kata itu, dialah yang terputus. Terputus di sini bukan lagi terputus kemaluan, terputus ajarannya. Kan sana dia tadinya terputus apa? Aslinya, tapi terputus ajarannya. Artinya nanti yang akan habis adalah ajaran mereka itu ya Muhammad. Apa kamu walaupun tidak punya anak laki-laki, tapi pelanjut kamu ada yang lain. Jadi apa? Kalau kita kan sama aja, anak laki-laki dan perempuan itu aja sama aja sekalian. Jadi apa?
Kalau binnya itu memang tidak ada, tapi apa serunya? Nabi tidak punya anak laki-laki, maka itu jadi caci maki dan dihibur oleh Rasulullah. Yang akan punah itu, nah itu ya, yang akan punah itu bukan ajaranmu ya Muhammad, yang akan punah itu adalah ajaran mereka. Nyatanya memang demikian kan? Itu sejarah lagi kan, dibuktikan oleh Allah. 12 tahun Nabi hijrah, setelah itu Nabi hijrah ke Madinah setelah 12 tahun. 9 tahun di Madinah, 8 tahun pergi haji gagal, 9 tahun ke-9 pergi haji. Hajinya bernama Haji Wada. Panjang ceritanya Bapak sekalian, saya cerita ringkas saja. Di waktu Haji Wada apa yang terjadi? Apa yang dijanjikan Allah terbukti. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan datang, engkau lihat manusia itu yadkhuluna fi dinillah, mereka akan masuk kepada agama Allah berbondong-bondong. Mereka yang mencaci maki kamu tadi dengan putus kan, tapi nyatanya mereka itu mengikuti kamu semua. Kan setelah Fathu Makkah itu Bapak sekalian, waktu Haji Wada itu, orang Mekah itu tanpa diajak lagi, tanpa didakwahi lagi, didakwahi secara langsung. Dulu satu orang aja susah dapatnya, tapi di waktu Nabi haji, dibersihkan dulu Ka'bah dari patung-patung itu. Setelah dibersihkan, dia tawaf. Dia tidak ganggu, dia tidak balas dendam. Kaulah ngusir kamu dulu, kaulah nyakiti aku dulu. Nah itu akhlak Nabi itu. Kau ngusir enggak, Nabi jalan aja, jalan terus. Karena kebetulan pimpinannya Abu Sufyan sudah masuk Islam, disembunyikan. Sudah itu apa? Waktu Nabi pergi haji, selesai mengaji, semuanya berbondong-bondong datang masuk Islam. Dikata wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kau lihat manusia itu masuk kepada agama Islam berbondong-bondong. Dan kemudian dalam masa yang singkat seluruh penduduk Mekah masuk Islam. Dan di waktu itu berlakulah tanah itu menjadi tanah haram. Ya, itulah maksudnya. Maka itu sebabnya Mekah itu tanah haram, ada batasnya. Ada batas-batasnya, bahwa batas-batas itu daerah yang tidak boleh lagi dimasuki oleh orang non-muslim sejak itu. Kan panjang ceritanya jadinya Pak Ji. Itulah kira-kira. Jadi inna sanaka wala betar itu adalah suatu kabar gembira dari Rasulullah. Tidak usah terlalu sedih gitu ya dengan caci makian orang, tapi ada yang luar biasa akan diberikan oleh Allah. Pas 9:30 habis. Ya, tidak boleh bertanya lagi Pak ya. Kepada yang lain aja bertanya ke depan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Dan saya mohon maaf pembicaraan saya agak tadi panjang lebar ke sana. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita. Mari kita cintai Al-Quran. Mari kita bersama Al-Quran, mendekatkan diri selalu dengan Al-Quran agar Allah selalu juga dekat dengan kita. Allahumma minkum jami'an nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.